Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023, saya akan mengomentari koalisi perubahan diterpa dua masalah yang berpengaruh kepada Anies Baswedan selaku capres. Koalisi perubahan yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024 nanti. Koalisi perubahan terdiri dari 3 partai politik, yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Partai koalisi ditimpa dua masalah. Dua masalah yang sangat berpengaruh terhadap pencapresan Anies Baswedan antara lain. 1. Partai Nasdem. Setelah Johnny Plate, Sekjen Partai Nasdem sekaligus Menteri Kominfo, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, telah merusak nama baik Partai Nasdem, terutama sangat mengurangi penghasilan keuangan Partai Nasdem. Karena sebelum Johnny Plate ditahan, setiap bulan memberikan 500 juta tiap bulan dan sudah berkali-kali dilakukan ke Partai Nasdem dari hasil korupsi sebesar 8 triliun sampai membiayai kampanye Anies Baswedan saja ke seluruh Indonesia sanggup saking banyaknya uang korupsi yang diperoleh Johnny Plate. Sehingga setelah Johnny Plate ditahan tidak ada lagi aliran dana tersebut justru Kejaksaan Agung telah menyita atau merampas semua uang korupsi tersebut yang digunakan nanti sebagai alat bukti di muka persidangan. Kader PKS yang dulu di DPR, masalah yang kedua itu kader PKS yang dulu di DPR telah menginjak istri keduanya hingga pendarahan, sudah dilaporkan ke polisi dan MKD DPR untuk dipecat. Kedua masalah tersebut berpengaruh kepada pendeklarasian Anies Baswedan calon presiden, terlebih penangkapan Johnny Plate oleh Kejaksaan Agung yang sangat berpengaruh terkait pembiayaan kampanye Anies Baswedan ke seluruh Indonesia. Bila sampai Nasdem sudah kehabisan sumber dana yang selama ini diharapkan dari Johnny Plate, berakibat terancam pencapresan Anies Baswedan selaku calon presiden nanti. Harapan saya, Kejaksaan Agung terus menelusuri aliran dana sebesar 8 triliun tersebut dan menetapkan sebagai tersangka bagi yang terlibat yang ikut menikmati aliran dana korupsi tersebut, serta merampas uang korupsi tersebut untuk dijadikan barang bukti nanti di muka persidangan. Koalisi perubahan yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024 nanti. Koalisi perubahan terdiri dari 3 partai politik, yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Partai koalisi ditimpa dua masalah yang berpengaruh terhadap pencapresan Anies Baswedan antara lain. Partai Nasdem. Setelah Johnny Plate selaku Sekjen Partai Nasdem sekaligus Menteri Kominfo setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung telah merusak nama baik Partai Nasdem, terutama sangat mengurangi penghasilan keuangan Partai Nasdem. Karena sebelum Pak Johnny Plate ditahan, setiap bulan memberikan 500 juta tiap bulan dan sudah berkali-kali dilakukan ke Partai Nasdem dari hasil korupsi sebesar 8 triliun tersebut sampai membiayai kampanye Anies Baswedan ke seluruh Indonesia saja sanggup saking banyaknya uang korupsi yang diperoleh Johnny Plate. Sehingga setelah Johnny Plate ditahan, tidak ada lagi aliran dana tersebut. Justru Kejaksaan Agung telah menyita atau merampas semua uang korupsi tersebut yang digunakan nanti sebagai alat bukti di muka persidangan. Kader PKS yang dulu DPR telah menginjak istri keduanya hingga pendarahan
pendarahan. Jadi masalah yang kedua yaitu kader PKS yang duduk di DPR telah menginjak istri keduanya hingga pendarahan. Sudah dilaporkan ke polisi dan MKD DPR untuk dipecat. Kedua masalah tersebut berpengaruh kepada pendeklarasian Anies Baswedan calon presiden, terlebih penangkapan Johnny Plate oleh Kejaksaan Agung yang sangat berpengaruh terkait pembiayaan kampanye Anies Baswedan ke seluruh Indonesia. Bila sampai Partai Nasdem sudah kehabisan sumber dana yang selama ini diharapkan dari Johnny Plate, berakibat terancam pencapresan Anies Baswedan selaku calon presiden nanti. Harapan saya Kejaksaan Agung terus menelusuri aliran dana sebesar 8 triliun tersebut dan menetapkan sebagai tersangka bagi yang terlibat yang ikut menikmati aliran dana korupsi tersebut, serta merampas uang korupsi tersebut untuk dijadikan barang bukti nanti di muka persidangan. Sekian dan terima kasih.